Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kaji Diri Channel, kali ini kita akan mengulas sebuah kisah dari kitab Irsyadul Ibad tentang kisah seorang ahli kubur yang berhenti didoakan oleh anaknya. Sahabat Kaji Diri Channel, Syekh Zainuddin Al-Malaibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad mengisahkan ada seorang laki-laki bermimpi melihat beberapa ahli kubur yang keluar dari kuburnya. Mereka kemudian sibuk memunguti sesuatu, namun belum diketahui apa yang sedang mereka punguti. Laki-laki itu kemudian menceritakan mimpinya sebagai berikut. Aku sempat heran melihat pemandangan itu. Belum usai keherananku, terlihat ada seorang ahli kubur yang tengah duduk dan tidak ikut memunguti sesuatu bersama mereka. Aku coba menghampirinya dan bertanya, apa yang sedang dipunguti mereka? Ahli kubur yang duduk tadi menjawab, kebaikan yang berasal dari bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa yang dihadiahkan kaum muslimin untuk mereka. Aku kembali bertanya, lantas mengapa engkau tidak ikut memungutinya? Dijawabnya, aku sudah cukup. Aku pun bertanya lagi, karena apa engkau tidak memerlukannya? Dijawab oleh ahli kubur tersebut dengan khotam Al-Quran yang dilakukan dan dihadiahkan oleh anakku setiap hari. Anakku ada di pasar ini dan berjualan zalabiyah. Keesokan paginya, setelah terbangun, aku langsung pergi ke pasar yang disebutkan ahli kubur dalam mimpi semalam. Benar saja, di sana ada seorang anak muda yang berdagang zalabiyah, sedangkan kedua bibirnya tak pernah henti berucap. Aku pun menanyakannya, mengapa engkau tak henti menggerakkan kedua bibirmu? Si anak muda menjawab, aku sedang membaca Al-Quran, lalu menghadiahkannya kepada ayahku yang sudah di alam kubur. Beberapa waktu kemudian, aku bermimpi melihat beberapa ahli kubur keluar lagi dari kuburnya, seperti pada mimpi sebelumnya. Namun, yang membuatku heran kali ini adalah ahli kubur yang semula tak ikut memunguti sesuatu, kini turut memungutinya bersama ahli kubur yang lain. Begitu terbangun, aku segera pergi lagi ke pasar guna mengetahui kabar si anak muda yang biasa berdagang zalabiyah sambil membaca Al-Quran tersebut. Dan ternyata sekarang ia sudah meninggal. Sahabat Kaji Diri Channel, lalu apa makna yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Di antaranya adalah kebaikan yang dihadiahkan kaum muslimin kepada ahli kubur, baik berupa bacaan Al-Quran, doa ataupun sedekah, terbukti sampai kepada mereka. Demikian pula kebaikan dihadiahkan seorang anak pada orang tuanya yang sudah meninggal, contohnya membaca Al-Quran si anak muda dalam kisah di atas. Hadiah kebaikan dari seorang anak, kerabat, atau siapa saja kepada orang yang telah meninggal cukup meringankan kesulitan orang yang telah meninggal tersebut. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara kebaikan yang terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Berhenti yang mendoakan, maka berhenti pula aliran kebaikan itu, sebagaimana berhentinya kebaikan si anak muda yang membaca Al-Quran karena dirinya meninggal dunia. Wallahu a'lam.